biqudumi Abi Ubaidah. Aku mengira kalian sudah mendengar tentang kedatangan Abu Ubaidah. Wa annahu jaa'a bi syai', dan dia datang dengan membawa sesuatu. Qalu, mereka para sahabat Ansar mengatakan, ajal ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa abshiru wa amillu ma yasuhukum, maka bergembiralah dan berharaplah apa yang membuat kalian senang. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, tapi demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsat alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi aku khawatir apabila kalian dibentangkan dalam urusan dunia sebagaimana telah dibentangkan pada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian akan berlomba-lomba untuk meraih dunia sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba meraih dunia. Watul hiyakum kama alhadhum, dan itu membuat kalian lalai sebagaimana mereka dahulu juga dibuat lalai. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, riwayat Imam Al-Bukhari ini baru saya sadari dengan lafaz watul hiyakum kama alhadhum. Yang sering saya dapatkan mungkin dalam riwayat yang lain yang juga dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, sama persis konteks hadisnya, tapi berbeda lafaz terakhirnya. Kalau yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, fatulhikakum kama ahlakathum, itulah yang akan membinasakan kalian sebagaimana yang telah membinasakan mereka. Ya. Dan ternyata Imam Ibnu Hajar juga memberikan penjelasan bahwa di sebagian riwayat itu dengan lafaz fatuhlikakum, ya, fatuhlikakum, itulah yang akan membinasakan kalian kama ahlakathum, sebagaimana itu yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat agung sekali, hadis yang sangat agung sekali, yang menunjukkan tentang bagaimana kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, itu dari kalangan manusia, bahkan dari bangsa kalian sendiri, bangsa Quraisy, yang merasa berat penderitaan yang kalian rasakan dan sangat semangat, antusias agar kalian mendapatkan kebaikan, dan yang paling sayang dan lembut kepada orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Oleh karena itu beliau SAW memberikan nasihat kepada para sahabat Ansar secara khusus, dan juga ini berlaku bagi kita semua. Diawali oleh keinginan para sahabat Ansar untuk mendapatkan bagian dari dunia. Itu mereka mendengar bahwasanya ada utusan Rasulullah yang telah dikirim ke negeri Bahrain untuk mengambil harta kaum muslimin, yang nanti tentu mereka berharap akan mendapatkan bagian. Mereka akan kecipratan. Jadi mereka datang pagi hari, sholat subuh bersama Rasulullah, lalu mereka menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui niatan mereka tersebut.
dan beliau juga tidak melarang, tidak mencela. Ini menunjukkan orang yang ingin mendapatkan harta dengan cara yang halal itu tidak ada masalah. Hanya saja Nabi SAW menyisipkan pesan penting. Diawali dengan sabda beliau SAW, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Kalian boleh berharap hal-hal yang menyenangkan kalian, tapi demi Allah bukanlah kemiskinan, kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Jadi faedah utamanya di sini, Nabi tidak khawatir kalau kita itu fakir. Justru beliau khawatir apabila dilapangkan bagi kita urusan dunia. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya. Akan tetapi justru aku khawatir apabila dibentangkan kepada kalian urusan dunia itu. Apa alasannya? Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan saling berlomba-lomba untuk meraihnya, sebagaimana umat terdahulu juga berlomba-lomba untuk meraihnya. Dan pada akhirnya kalian akan binasa sebagaimana orang-orang terdahulu telah binasa. Karena apa? Dunia. Dan ini kita saksikan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimahullah. Mungkin di antara kita ada yang menyadari, orang-orang yang kita kenal misalnya, yang memiliki perubahan yang sangat drastis, perbedaan yang sangat jelas bagaimana kondisinya ketika miskin kemudian sekarang menjadi kaya. Ya, misalkan kita pernah melihat orang yang dulu ketika hidupnya biasa-biasa saja, rajin ke masjid, menjaga sholat 5 waktu, rajin baca Quran, pokoknya hidupnya betul-betul dimanfaatkan untuk kebaikan, rajin berdoa, ya, sering minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dunia. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelapangan rezeki, mulai berubah, mulai meninggalkan masjid, sibuk dengan urusan dunia, bahkan waliyadzubillah bisa jadi meninggalkan sholat, tidak lagi berdoa, karena semua harapan-harapan dunianya sudah terkabul. Jadi sudah tidak ada doa lagi. Malam yang biasanya tahajud dihabiskan untuk meeting ataupun mungkin untuk berpesta karena punya duit. Dulu waktu gak punya duit mau apa? Tapi sekarang punya duit, punya jabatan, punya kedudukan, mudah sekali untuk melakukan yaitu maksiat. Ya. Nah inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW pada umatnya. Belum lagi kalau nanti ternyata berlomba-lomba, saling sihut, saling menyakiti, menghalalkan berbagai macam cara untuk meraih dunia, baik dalam perkara-perkara yang mungkin itu menjadi hak mereka. Contohnya warisan. Betapa kita bisa melihat perbedaan keluarga yang mendapatkan bagian warisan tapi warisannya sedikit. Ya, orang tua meninggal dunia, hartanya sedikit. Mungkin anggota keluarga bisa kamu saja yang ambil, sedikit cuma, gak ada yang namanya ribut. Tapi kalau yang ditinggalkan miliaran, nah ini masing-masing berupaya untuk apa? Memastikan dia mendapatkan haknya. Ya, bahkan mungkin curiga kalau saudaranya ikut ngurusi, karena khawatir nanti jatahnya nggak dapat atau dikurangi. Gara-gara apa? Dunia. Dan itu memang hak mereka, warisan. Tetapi beda
ketika warisan itu sedikit dibandingkan dengan warisan itu kalau sedikit pek-pek cukup, nggak butuh mulai titik. Tapi kalau sudah banyak, nah ini masing-masing akan berjuang untuk menjaga agar ia mendapatkan haknya. Dan tidak sedikit ya, artinya banyak yang berujung pada apa? Konflik. Yang satu inginnya seperti ini, yang satu inginnya seperti itu. Cuma nggak ada warisan, damai. Ya, makanya Islam mengatur tentang warisan ini dengan sangat-sangat tepat. Sudah kita tinggal menerima saja. Cuma kita harus turunkan hawa nafsu kita. Pembagian Allah itu yang terbaik. Meskipun mungkin terlihat kok berbeda antara laki-laki dan wanita, maka kita katakan ini adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang maslahat kita semua. Baik. Jadi diawali oleh kelapangan rezeki, kemudian saling berlomba untuk mencari rezeki, kemudian pada akhirnya ujung-ujungnya apa? Binasa. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala memberikan salah satu quotes-nya ya, salah satu penjelasan mengapa kebinasaan itu lebih dekat bagi orang-orang yang dilapangkan rezekinya daripada orang-orang yang miskin. Beliau menyebutkan li'anna fitnatad dunya maqrunatun bil ghina. Karena fitnah dunia itu erat kaitannya dengan kekayaan. Wal ghina madinatul wuqu'i fil fitnah. Dan kekayaan itu tempatnya orang mudah terjatuh di dalam fitnah allati qad tajur ila halakin nafsi ghaliban, yang bisa menyeret kepada kebinasaan jiwa secara umum. Wal faqir, sedangkan orang fakir itu lebih cenderung aminun min dzalik, cenderung aman dari fitnah apa? Fitnah dunia. Ya, kemaksiatan itu butuh modal. Orang yang kaya bisa melakukan apapun maksiat yang ada. Adapun orang miskin terbatas maksiatnya, paling mencuri. Itu pun yang dicuri mungkin sandal masjid, ya, yang dicuri mungkin makanan. Kita tidak mengatakan mencuri itu perbuatan yang halal, tetap haram. Miskin maupun kaya dilarang mencuri. Ya. Tetapi orang kaya lebih mudah untuk melakukan kemaksiatan apapun yang dia inginkan. Ya, minum-minuman khamr, minum-minuman keras, kemudian juga berzina, waliyadzubillah, kemudian berjudi, butuh harta. Belum lagi menipu dan lain sebagainya, ini butuh modal. Maka dari itu orang miskin lebih selamat dari sisi ini dibandingkan dengan orang kaya. Karena gerak-geriknya terbatas, dia nggak punya apa-apa, mau berbuat maksiat apa. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW. Bahkan orang kalau punya duit, dia mau menghilangkan nyawa orang lain mudah, tinggal bayar pembunuh bayaran. Saya nggak suka sama orang itu, bunuh dia misalkan, kasih duit selesai. Ya. Nah, yang menjadi korban adalah orang kecil yang butuh duit, mau untuk membunuh orang lain demi mendapatkan duit. Tapi ada pada orang yang memiliki harta. Nah, inilah kekhawatiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan wa tala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Pernah ditampakkan surga kepadaku, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Wattala'tun nar, dan pernah ditampakkan neraka kepadaku, fara'aitu aktsara ahliha, maka aku melihat kebanyakan penghuninya siapa? Apal nih. Kalau kita lihat konteks hadisnya harusnya ya
kebanyakan penghuni surga orang miskin, kebanyakan penghuni neraka orang kaya. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Ya, apalagi wanita yang kaya. Taib. Ini bukan berarti kita nggak boleh menjadi orang kaya. Jangan salah sangka. Jangan salah sangka. Di awal hadis Nabi SAW menyebutkan, wabashiru wa amillu ma yasurrukum. Silahkan kalian mendapatkan kabar gembira. Silahkan kalian berharap apa yang bisa membuat kalian bahagia. Ya di antaranya harta. Jelas kedatangan sahabat Ansor mengharapkan cipratan harta yang dibawa oleh sahabat Ubaidah bin Al-Jarrah. Nabi mempersilahkan. Cuma Nabi mengingatkan. Ya, agar apa? Setidaknya agar kita tidak terlalu ambisi dalam urusan dunia. Nah, kaitan hadis ini dengan bab kita jelas. Jangan sampai kita yaitu tertipu dengan keindahan dunia dan berlomba-lomba di dalamnya sampai kita meninggalkan kewajiban dan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi kemudahan mendapatkan harta dengan jalan yang halal, maka manfaatkanlah di jalan kebaikan, banyak-banyak bersyukur. Nah, itu caranya. Tapi kalau kita diberikan kesempitan rezeki, ya banyak bersabar dan ambil pelajaran bahwa kebanyakan penghuni surga itu orang-orang fakir. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 6426. Dari sahabat Uqbah bin Amir, ya, dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-mayyit. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar suatu hari, lalu beliau mensolati para syuhada Uhud sebagaimana solat terhadap jenazah. Dan di sebagian penjelasan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan di saat para pejuang Uhud itu baru saja dimakamkan. Sempat saya membaca penjelasan yang ada, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ini itu di tahun ke-8 Hijriah kalau saya tidak salah. Sedangkan perang Uhud itu pecah tahun 3 Hijriah. Ya. Pecah tahun 3 Hijriah. Para pejuang Uhud dimakamkan di samping masjid samping Gunung Uhud yang sekarang dibangun Masjid Jami' Syuhada Uhud. Dulu masjidnya tidak ada. Masjid itu hanya dijadikan sebagai monumen bahwa di situ pernah terjadi peristiwa besar perang Uhud. Ya. Nah, setelah berlalunya waktu, suatu ketika Rasulullah SAW sholat di sana, ya, mensolati jenazah. Ini diantara faedah yang mungkin baru kita tahu, ya. Ternyata boleh seseorang itu suatu ketika datang ke kuburan untuk mensolati jenazah meskipun jenazahnya sudah lama dimakamkan. Nah, ini diantara dalilnya. Jadi di suatu hari Rasulullah SAW pergi menuju pemakaman Uhud untuk sholat jenazah. Tsumman sarafa ilal mimbar, kemudian beliau yaitu kembali ke masjid, kemudian naik mimbar. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, inni faradtukum, sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi bagi kalian. Wa inni wallahi la anzura ila hauzil ana, dan sesungguhnya aku demi Allah akan menunggu
di telagaku. Kemudian wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ard, dan sesungguhnya aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, dan sesungguhnya aku demi Allah tidak khawatir atas kalian berbuat syirik kepada Allah sepeninggalku. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha, akan tetapi aku khawatir yang menimpa kalian adalah berlomba-lomba di dunia. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, namun kekhawatiran yang disebutkan atau ketidakkhawatiran Rasulullah SAW yang disebutkan itu berbeda. Kalau di hadis yang sebelumnya Rasulullah tidak khawatir kita itu miskin, fakir, ya. Sedangkan dalam hadis ini Rasulullah tidak khawatir kita itu berbuat syirik. Ya. Meskipun pada kenyataannya ya banyak di antara manusia yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun wallahu alam bisawab, yang dimaksud di sini bisa jadi adalah orang-orang yang lurus keimanannya, orang-orang yang benar-benar mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dikhawatirkan terjatuh pada kesyirikan. Ya. Terlebih para sahabat radhiyallahu taala anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa yakin bahwasanya mereka insyaallah adalah orang-orang yang senantiasa bertauhid. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru khawatir apabila umatnya itu berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ya. Jadi fitnah dunia itu bisa menimpa siapapun, mau orang saleh ataupun orang yang tidak saleh. Ya. Beda dengan kesyirikan. Kesyirikan itu hanya menimpa orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu ilmu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka berbuat syirik kepada Allah karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal yaitu tauhid. Adapun fitnah dunia bisa menimpa siapapun, sampai pun orang soleh. Ya. Tak banyak kita jumpai orang-orang yang nampaknya soleh tapi ternyata terjerat kasus, terjatuh dalam fitnah urusan dunia, wanita, harta, dan lain sebagainya. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah SAW, dan ini nyata kita saksikan. Ya. Nah, jadi hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, cuman ada sedikit perbedaan saja. Tidak khawatirnya Rasulullah SAW pada umatnya itu pada kesyirikan, tidak khawatir umatnya terjatuh pada kesyirikan. Hadis berikutnya, hadis 6427 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna aktsara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ard. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian apabila Allah mengeluarkan bagi kalian keberkahan bumi. Qila, ada yang bertanya, wa ma barakatul ard, apakah keberkahan bumi itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, zahratud dunya, yaitu keindahan dunia. Faqala lahu rajulun, maka ada seseorang yang bertanya kepada beliau,
hal ya'til khairu bisyarr, apakah kebaikan itu akan datang membawa keburukan? Perhatikan, ini pertanyaan yang logis, ya. Karena di awal Nabi SAW menyebutkan hal yang aku khawatirkan, hal yang paling banyak aku khawatirkan menimpa kalian itu barakatul ard, keberkahan bumi. Keberkahan bumi itu baik atau tidak? Baik. Keberkahan bumi baik, hasil-hasil bumi baik. Ya, tapi ternyata dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Makanya ada orang yang tanya, apakah kebaikan itu akan mendatangkan keburukan? Kok sampai Nabi khawatir? Fasomatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terdiam. Hatta dhananna annahu yunzalu alaihi, hingga kami merasa akan diturunkan wahyu kepada beliau. Jangan-jangan Nabi diam ini karena menanti wahyu itu turun. Thumma ja'ala yamsahu an jabinihi, kemudian beliau mengusap dahinya. Faqala, lalu berkata, aina sa'il, mana orang yang tanya tadi? Yang tanya apakah kebaikan itu akan mendatangkan keburukan. Qala, orang itu mengatakan, ana, saya yang tanya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, laqad hamidnahu hina tala alaihi, sungguh kami telah memujinya tatkala dia bertanya. Artinya apa? Awalnya para sahabat mengira orang yang tanya tadi ini ternyata membuat Rasulullah SAW marah karena Nabi diam tidak menjawab. Jadi seakan-akan orang ini merepotkan Rasulullah awalnya. Tapi setelah Nabi SAW merespon pertanyaannya, sahabat sadar pertanyaan orang ini akan memberi manfaat bagi kita semua. Ya. Dan ini banyak terjadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dalam hadis-hadis yang lain, yaitu para orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui, itu mereka orang-orang yang berada di suku pedalaman. Kalau mereka datang bertemu dengan Nabi SAW, itu yang paling antusias adalah para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu sebenarnya banyak permasalahan, problematika yang ingin mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW. Cuman mereka segan. Mereka khawatir hal ini membuat Rasulullah SAW repot. Jadi mereka mau tanya kepada Rasulullah hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, itu sungkan. Tapi orang Arab Badui itu nggak punya sungkan. Ya, jadi orang Arab Badui dikenal ceplas-ceplos. Mereka tanya sesuai dengan apa yang ingin mereka tanyakan, sampaikan. Gak mikir Nabi ini keberatan atau Nabi ini kerepotan. Nah di sisi lain para sahabat mendapatkan ilmu dari pertanyaan orang-orang Arab Badui. Ya, jadi banyak kita jumpai dalam hadis-hadis Nabi SAW, orang Arab Badui bertanya, para sahabat itu menyimak dan mendapatkan faedah dari jawaban Nabi SAW. Nah cuma di dalam hadis ini tidak disebutkan ini orang Arab Badui atau bukan yang tanya. Tapi setidaknya sahabat Abu Sa'id menyadari bahwa orang ini hebat. Dengan pertanyaan itu kita akan mendapatkan ilmu dari jawaban Rasulullah SAW. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, menjawab pertanyaan tadi, la ya'til khairu illa bil khairi, tidaklah kebaikan itu datang melainkan mendatangkan kebaikan pula. Inna hadzal mala khadiratun hulwatun. Taib, sebelumnya jadi pertanyaan orang tadi, apakah kebaikan itu akan mendatangkan keburukan? Maka Nabi SAW menjawab, tidak. Kebaikan itu akan datang dengan membawa kebaikan. Jadi barakatul ard, keberkahan bumi itu kebaikan. Maka dia akan mendatangkan kebaikan apabila orang-orang itu pandai mensyukurinya. Ya.
apabila orang itu pandai mensyukurinya, mendapatkan harta yang halal lalu dimanfaatkan untuk jalan-jalan kebaikan, itu adalah kebaikan yang datang setelah kebaikan. Adapun yang dikhawatirkan Rasulullah SAW, kebaikan yang ternyata mendatangkan keburukan, ini tidak bisa kita salahkan kebaikan yang ada. Contoh yang mudah, ketika orang tua memberikan anaknya harta untuk uang jajan, diperintahkan anak itu pakai harta itu untuk hal yang bermanfaat, buat makan, buat keperluan sekolah, ditabung, sedekah, infak. Baik enggak ini? Tapi ternyata anaknya menyalahgunakan. Yang salah bapaknya atau anaknya? Salah nih bapak yang ngekei duit. Yang salah anaknya atau bapaknya? Anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari bumi keberkahan-keberkahannya. Ada yang dimanfaatkan untuk kebaikan bagi sebagian manusia, tetapi ada yang dimanfaatkan untuk keburukan. Yang salah Allah yang mengeluarkan keberkahan bumi atau manusianya? Manusianya. Jadi kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Hanya saja manusianya inilah yang menjadi sebab keberkahan bumi itu menjadi tidak baik. Jadi manusianya yang salah. Nah, setelah itu Nabi SAW mengatakan, Inna hadzal mala khadiratun hulwatun, sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Di sini Nabi SAW menggambarkan harta itu dengan dua sisi, penglihatan dan rasa. Ya, penglihatan digambarkan dengan sabda Nabi khadirah, hijau. Dan kita melihat yang hijau-hijau itu apa? Seger, kan gitu ya. Kemudian juga rasa, manis. Artinya sedap dipandang, kemudian manis dirasa. Nah, itu dunia. Karena ada pemandangannya bagus, tapi ternyata rasanya tidak enak. Ada kebalikannya, rasanya enak tapi rupanya nggak indah, ya. Tapi enak, gitu. Adapun dunia, dua-duanya dipandang itu indah dan dirasakan juga nikmat. Khadiratun hulwah, hijau dan manis. Wa inna kullama ambatar rabi'u yaqtulu habatan aw yulimhu, dan sesungguhnya setiap apa yang ditumbuhkan oleh aliran sungai itu bisa menjadi sebab yaitu terbunuhnya seseorang, yaitu dengan perutnya menggelembung, au yulim, atau hampir mati. Illa akilatal khadirah, kecuali binatang yang memakan rumput. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini permisalan yang mungkin bisa kita sederhanakan maknanya. Nanti akan kita juga terangkan penjelasan dari ulama tentang hal ini, ya. Jadi setiap apa yang tumbuh dari aliran sungai, maksudnya setiap apa yang ada di dunia, yang keluar dari dunia, hasil dunia, ini bisa menjadi sebab orang itu binasa, ya. Apapun yang keluar dari dunia ini, kalau orang itu rakus, kalau orang itu terlalu berlebihan, maka akan menjadi sebab kebinasaan atau hampir binasa. Yang digambarkan dalam hadis ini menjadi sebab perut itu menggelembung, ya, terlalu kenyang, bahkan mungkin membawa penyakit.
atau tidak sampai binasa tetapi hampir saja menjadi sebab binasa, kecuali pemakan rumput. Nah, ini permisalan lagi. Hewan pemakan rumput. Contohnya apa? Kambing, sapi. Akalat hatta idam taddat khasirataha istaqbalatis syams. Hewan pemakan rumput yang hijau-hijau tadi itu setelah makan dan memenuhi lambungnya dengan makanan, maka ia pun menuju panasnya matahari. Fajtarrat, lalu ia mulai mengambil posisi. Wa thalatat, lalu ia mengeluarkan isi perutnya, alias buang air besar. Jadi hewan itu kalau sudah kenyang, dia berhenti makan, lalu dia mencari posisi yang nyaman. Kemudian di sini disebutkan caring, apa itu? Berjemur, lalu buang air besar. Ya. Wabalat, lalu buang air kecil, kencing. Tsumma adat faakalat. Lalu kalau perlu makan lagi, ya kembali dan makan lagi. Ya. Ini apa maknanya? Nanti akan kita terangkan insyaallah. Wa inna hadzal mala hulwatun, dan sesungguhnya harta ini itu manis rasanya. Man akhadahu bihaqqihi, barang siapa yang mengambil sesuai dengan haknya. Wa wada'ahu fi haqqihi, dan meletakkan kepada yang berhak. Fa ni'mal ma'unatuhu, maka itulah sebaik-baik hal yang bermanfaat baginya, hal yang menolong dirinya. Wa man akhadahu bi ghairi haqqihi, tapi barang siapa yang mengambil harta yang bukan haknya, kana kalladzi ya'kulu wa la yashba, maka ia seperti orang yang makan tetapi tidak pernah merasa kenyang. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di awal hadis Nabi SAW menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dunia itu enak dipandang dan juga enak dirasa, hijau manis. Ini menunjukkan kepada kita, semua kita suka dunia, kita suka memandang yang indah, kita suka merasakan yang manis. Jadi nggak ada manusia yang tidak suka dunia, ya, karena memang tipikal dunia ini menyenangkan bagi siapapun dia. Nggak ada orang yang nggak mau harta, nggak ada orang yang tidak mau yaitu kaya. Hanya saja Nabi SAW setelah itu memberikan perumpamaan. Nah, perumpamaan ini yang perlu untuk kita benar-benar renungi. Oleh karena itu kita akan membawakan penjelasan dari para ulama kita tentang makna perumpamaan-perumpamaan yang bisa kita ambil pelajaran. Imam Ibnu Hajar menukil penjelasan dari Az-Zubair Ibnul Munir. Beliau mengatakan fi hadzal hadits wujuhun minat tashbihati badi'ah. Di dalam hadis ini terdapat sisi-sisi perumpamaan yang sangat indah. Awwaluha, yang pertama, tashbihul mal wa numuhu bin nabati wa zuhurihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan harta dan yaitu berkembangnya harta dengan tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi apa yang keluar dari bumi, ya bisa tanaman, bisa pohon, bisa rumput. Ini semua adalah gambaran dari harta. Harta itu didapatkan orang, dikumpulkan, berkembang semakin banyak. Nah, seperti itulah perumpamaan yang Allah sebutkan tentang tumbuhan yang ada di bumi. Pelan tumbuh. Nah, seperti itu.
Tsaniha, yang kedua, tashbihul munhamiki fil iktisab, perumpamaan orang yang asyik di dalam mencari harta, wal asbab, dan sebab-sebab yang bisa diraihnya, bil bahaimi, diperumpamakan dengan hewan ternak, al munhamikati fil a'syab, yang mereka juga asik ketika memakan rerumputan. Jadi di dalam hadis disebutkan binatang yang makan rumput itu mereka sedang menikmati, asyik di dalam makan. Nah, sama seperti apa manusia ketika asyik untuk mengumpulkan harta. Wa thalithuha, yang ketiga, tashbihul istiktsari minhu wal iddikhari lahu bisyurrati fil akli wal imtila'i minhu. Perumpamaan memperbanyak dan menimbun harta itu diperumpamakan dengan apa? Hewan yang makan dan memenuhi isi perutnya. Ya, dalam hadis disebutkan hewan yang makan kemudian sampai kenyang. Bahkan ada yang sampai menjadi sebab binasa kalau ternyata sampai perutnya menggelembung. Nah, itu adalah gambaran manusia yang mengumpulkan dan menimbun harta. Warabi'uha, yang keempat, tashbihul khariji minal mal ma'a 'azamatihi fin nufus hatta adda ilal mubalaghati fil bukhli bihi. Perumpamaan harta yang keluar, padahal harta ini hal yang sangat berat bagi jiwa ini untuk dikeluarkan, bahkan bisa sampai pada kondisi berlebih-lebihan di dalam kebakhilan. Ada, pokoknya ngumpulkan terus, tapi ngeluarkannya benar-benar bakhil. Ya, kalau nggak terpaksa nggak dikeluarkan, kalau nggak darurat nggak dikeluarkan, pokoknya ngumpulkan terus. Nah, mengeluarkan harta ini diperumpamakan dengan apa? Bima tatrahuhul bahimatu minas salhi, apa yang dikeluarkan oleh binatang ternak berupa kotoran. Tadi kita sudah bacakan hadisnya. Hewan ternak makan kenyang sampai lambungnya terisi, kemudian dia mencari sinar matahari, ambil posisi buang air. Itu sebenarnya adalah perumpamaan tentang bagaimana manusia itu menimbun harta, mengumpulkan harta, tetapi hasil akhirnya itu juga dikeluarkan. Tapi di sini disebutkan seperti kotoran. Makanya disebutkan di sini fa fihi isyaratun badi'atun ila istikdzarihi syar'an. Ini menunjukkan isyarat yang sangat indah bahwa harta yang disimpan seperti itu sebenarnya itu adalah barang yang menjijikkan. Bahkan di akhirat kelak, kalau harta yang ditimbun dan disimpan itu tidak ditunaikan haknya, bukan hanya menjijikkan, tapi justru menyengsarakan. Apa itu? Akan dipanaskan harta itu di hari kiamat, kemudian akan digosokkan di bagian punggung dan badan dari orang yang memilikinya. Kalau dia memiliki harta tapi tidak dikeluarkan minimal yang wajibnya, yaitu zakatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala gambarkan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata
wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak diinfakkan di jalan Allah, tidak dikeluarkan zakatnya, maka berilah kepada mereka kabar yang pedih, yaitu dipanaskan emas dan perak itu sampai cair, kemudian apa? Digosokkan di punggung dan dada-dada dari pemiliknya. Jadi bukan hanya menjijikkan, tapi justru apa? Menyengsarakan. Khamisuha, perumpamaan yang kelima, tashbihul mutaqa'idi an jam'ihi wa dhammihi. Perumpamaan orang yang berhenti dari mengumpulkan harta, orang yang mundur dari perebutan harta, bisyati idastarahat wa hattat janibaha mustaqbilatan aina syams. Ini diperumpamakan dengan kambing tadi ya, hewan pemakan rumput yang apabila dia sudah kenyang, dia beristirahat, dia rebah, ya merebahkan tubuhnya, lalu dia mendatangi sinar matahari. Fa innaha min ahsani halatiha sukunan wa sakinatan. Maka ini diantara hal terbaik, yaitu berupa ketenangan. Kalau sudah cukup, maka tidak melanjutkan, mundur. Nah, ketika mundur dalam kondisi yang sudah pas, yang sudah kenyang, mencukupi gitu ya, maka dia akan dalam kondisi yang rileks, santai. Nah, seperti itulah manusia. Kalau sudah cukup, berhenti. Jangan dipaksakan hingga akhirnya membuat perutnya itu besar dan nanti pada akhirnya menjadi sebab binasa. Taib. Wa fihi isyaratun ila idrakiha li masalihiha. Dan ini adalah isyarat bagaimana kambing itu tahu hal yang maslahat baginya. Mereka bisa mengontrol kapan berhenti, cukup, kemudian istirahat. Nah, dalam hal ini manusia ya kita sadari sebagian mereka tidak lebih baik daripada kambing. Ya, kalau kambing sudah cukup berhenti, kemudian mencari posisi aman untuk menenangkan diri. Adapun manusia tidak pernah berhenti. Kebanyakan mereka kalau sudah mendapatkan harta tidak mau berhenti. Wasadisuha tashbihu mautil jami al-mani bi mautil bahimatil ghafilati an daf'i ma yadurruha. Perumpamaan kematian bagi orang yang mengumpulkan harta, kebinasaan bagi orang yang terus mengumpulkan harta, dengan kematian hewan ternak yang lalai dari mencegah hal yang memadaratkannya. Ya mungkin ada di antara hewan ternak itu yang rakus, jadi sudah kenyang totop makan terus sampai perutnya buncit, pada akhirnya mati. Nah, seperti itulah perumpamaan bagi manusia yang mereka itu mengumpulkan harta terus menerus, ya meskipun sudah lebih dari cukup tapi tidak berhenti, itu akan membinasakannya. Wasabi'uha, perumpamaan yang ketujuh, tasbihul mali bis sahibil ladzi la yu'man an yanqaliba aduwan. Perumpamaan harta dengan pemiliknya, yaitu yang tidak aman apabila berubah menjadi musuh. Harta dengan pemiliknya itu harusnya pemiliknya betul-betul bisa mengendalikannya, karena harta itu benda mati ya. Sedangkan pemiliknya manusia yang memiliki akal, harusnya harta itu menjadi teman baginya yang senantiasa mendukungnya. Tapi ternyata di dalam hadis tersebut harta itu bisa menjadi musuh. Ya makanan tadi yang dimakan oleh binatang yang rakus, makanan itu tidak akan memberikan peringatan, stop ya. Misalnya ada kambing yang rakus, stop kambing,
Kamu jangan makan saya terus, nanti kamu akan kelempokan bahasa kita. Jadi kamu akan kekenyangan, kamu akan mati. Ya. Rumput yang menjadi gambaran dari harta tidak bisa memerintahkan orang untuk berhenti. Nah, inilah gambaran manusia itu pada awalnya berteman dengan harta karena harta itu membantunya, menyertainya. Tapi ketika berlebihan, harta itu menjadi musuh baginya. Harta yang awalnya menjadi fasilitas untuk memudahkan urusannya justru suatu ketika menjadi bumerang baginya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya harta itu adalah fitnah. Keluarga dan anak itu bisa menjadi musuh. Nah, thaminuha yang terakhir, tashbihu akhidhihi bi ghairi haq billadhi ya'kulu wa la yashba. Perumpamaan orang yang mengambil harta tanpa hak, tidak dengan cara yang benar, itu seperti orang yang makan tidak pernah merasa kenyang. Nah, bagian terakhir ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah hal yang perlu untuk kita benar-benar renungkan. Yaitu kalau kita sudah tahu bahwasanya setiap harta yang kita miliki ini berpotensi menjadi musuh kita, berpotensi menjadi sebab kebinasaan kita, maka hendaknya kita mengetahui bahwa harta ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi teman yang baik bagi kita kalau memenuhi dua persyaratan. Yang pertama disebutkan dalam hadis ini, man akhadahu bihaqqihi. Siapa yang mengambil harta tersebut, memperoleh harta tersebut dengan haknya, berarti mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Ini yang pertama. Tapi ini tidak cukup, harus juga memenuhi syarat yang kedua. Apa itu? Wa wada'ahu fi haqqihi, dan ia letakkan pada haknya, ia letakkan kepada orang yang berhak. Dan ini selaras dengan hadis tentang manusia yang tidak akan bergeser dari kuburannya kecuali setelah ditanya 4 perkara. Di antara pertanyaan dari malaikat itu tentang apa? Harta. Wa an malihi, tentang hartanya. Min aina tasabah wa fima anfaqah, dari mana ia dapatkan. Ini isyarat kamu mendapatkan dari yang halal atau yang haram. Ya, wa fima anfaqah, setelah dipastikan mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, juga harus diletakkan di tempat yang halal. Dan pertanyaan tentang harta ini ada 2 sisi, beda dengan yang lain. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan, masa mudanya untuk apa dia gunakan. Tapi harta bukan hanya untuk apa dia manfaatkan, tapi ditanya juga dari mana dapatnya. Nah, ini menunjukkan harta ini betul-betul bisa menjadi musuh bagi kita atau menjadi kawan bagi kita. Nah, hal ini menuntut kita jamaah sekalian, kalau mau kita benar-benar menjadikan harta kita bermanfaat, menjadi teman bukan menjadi musuh dan sebab kebinasaan, menuntut kita untuk belajar. Belajar apa? Belajar tentang halal haram. Ya, salah seorang ulama salaf pernah diminta, bukan ulama salaf ya, muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Beliau salah seorang ahli fikih, muridnya imam besar, imam mazhab Hanafi, diminta untuk menulis
kitab tentang wara'. Apa wara' itu? Wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhiratnya. Jadi kalau kita pernah dengar istilah zuhud, wara', ini dua istilah yang sering disebutkan. Kalau zuhud itu orang atau perbuatan yang benar-benar tidak melakukan hal yang tidak manfaat untuk akhiratnya. Ini orang zuhud. Perhatikan ya, zuhud itu bukan identik dengan miskin, bukan identik dengan gembel, ya. Tapi zuhud itu benar-benar hanya melakukan hal yang bermanfaat untuk akhirat. Jadi tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi juga meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kita ambil contoh hobi. Hobi kalau halal boleh nggak dilakukan? Tapi apakah ada manfaat untuk akhirat? Ada yang ada mungkin ya, kalau hobinya sedekah. Hobinya apa? Sedekah, Masya Allah. Hobinya apa? Melihara burung. Ini saya nggak mengatakan nggak boleh ya, tapi coba difikirkan, kira-kira manfaat untuk akhirat apa? Kalau ndak ada, maka orang yang zuhud, no, nggak. Karena dia hanya menjalankan yang manfaat. Maka zuhud itu tingkatan yang tinggi, jamaah. Orang kaya zuhud bisa. Dengan kekayaannya dia hanya melakukan yang manfaat saja. Di bawah zuhud wara', yaitu pokoknya tidak melakukan perkara yang membahayakan akhiratnya, menjaga halal haram. Tapi hobi selama halal dan tidak dosa, oke. Ya. Hobi yang itu membuat kita senang, tapi tidak ada pelanggaran dalam syariat, maka orang yang wara' masih melakukannya. Nah, Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, diminta tolong tuliskan kitab tentang wara'. Gimana agar kita itu terhindar dari hal-hal yang membahayakan akhirat. Apa kata beliau? Qad katabtu kitaban fil buyu. Aku sudah menulis sebuah kitab tentang jual beli. Perhatikan, yang ditanya apa, jawabannya apa? Apakah salah imam ini? Tidak. Para ulama kita menjelaskan, karena memang untuk menjadi orang yang wara', menjaga diri dari yang diharamkan, itu harus faham jual beli agar ia tidak terjatuh pada hal-hal yang diharamkan di dalam mencari rezeki. Harus belajar riba, harus belajar jual beli yang halal itu seperti apa, yang haram seperti apa saja yang boleh untuk kita usahakan dan lain sebagainya. Ya, karena kita memang sudah sampai pada zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ayatiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak peduli lagi dari mana ia dapatkan hartanya, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ini zamannya. Manusia tidak peduli, dan para ulama menjelaskan tidak peduli di sini ada dua makna. Makna yang pertama, tidak peduli karena tidak tahu. Jadi ketika dia sudah dewasa, sudah kerja, dia nggak tahu mana halal haram. Pokoknya kerja, ikut orang-orang, nggak tahu bahwa yang dijual ini ternyata haram, atau transaksi yang dilakukan itu ternyata mengandung unsur haram, nggak tahu dia. Maka dia terjerumus ke dalam yang haram. Yang kedua yang lebih parah, sudah tahu tetapi tetap memakan yang haram. Ya, ini juga dianggap orang yang nggak peduli. Sudah tahu yang haram tapi tetap memakan yang haram. Ya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin harta kita ini bermanfaat, harta kita ini menjadi teman bagi kita, bukan menjadi sebab kebinasaan kita, maka dua hal ini harus benar-benar kita perhatikan. Dari mana kita dapatkan? Pastikan dari yang halal. Yang kedua, untuk apa kita manfaatkan? Pastikan kita manfaatkan untuk kebaikan.
Wallahu taala alam bissawab. Tapi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, hadis ke 6428 ya, hadis yang keempat di bab kita, masih membahas tentang peringatan tentang keindahan dunia, hati-hati dengan keindahan dunia, dan juga berlomba-lomba terhadap dunia. Wallahu taala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali yang disampaikan, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo. Yang pertama, apakah Yahudi yang ada di Madinah pada saat pemerintahan Rasulullah itu dengan seperti yang kemarin yang tadi diambil bersama? Yang kedua, dunia ini kan juga ada. Bagaimana kita mensikapi supaya tidak menjadi fitnah, tapi juga menjadi damai. Ya. Setelah kita baca sudah qanaah yang kita kan ada qanaah dan zuhud, ada mohon maaf, terima kasih. Baik, yang pertama pertanyaannya, Yahudi yang ada di kota Madinah saat hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW, apakah mereka juga dikenakan jizyah? Wallahu a'lam bishawab, setahu saya tidak, karena mereka tidak hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya, jadi kaum muslimin dengan Yahudi di kota Madinah itu berdampingan. Mereka terikat perjanjian damai yang sering disebut dengan piagam Madinah. Tidak boleh saling mengganggu, saling membantu. Tapi mereka tidak saling menguasai. Yahudi ya berdiri dengan kepemimpinan mereka sendiri. Kaum muslimin juga dipimpin Rasulullah SAW. Jadi mereka tidak dikenakan jizyah. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia ini bisa menjadi ladang akhirat, tapi juga bisa menjadi fitnah. Bagaimana cara kita menyikapinya? Sudah kita sampaikan tadi. Yang namanya dunia itu identik dengan harta. Orang memiliki dunia kalau dia memiliki harta, kekayaan, jabatan, kedudukan. Maka pastikan agar dunia itu bermanfaat bagi kita mendapatkannya dengan cara yang halal, dan kita manfaatkan juga dengan cara yang halal. Dan ini bisa kita kiaskan dalam masalah yang lain. Apa? Jabatan. Bolehkah kita memiliki jabatan? Boleh, tapi pastikan mendapatkan jabatan dengan cara yang halal, dan manfaatkan jabatan juga dengan cara yang halal. Tidak menyalahgunakan jabatan, ya. Dan yang ketiga tentang qanaah, ada zuhud, ada qanaah, ada wara'. Apakah itu memiliki kemiripan? Adapun qanaah itu cenderung pada menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau zuhud bisa jadi orang itu masih dia mencari rezeki dengan cara yang halal, tapi dia manfaatkan hanya untuk kebaikan saja. Tapi orang qanaah, orang yang menerima ketetapan Allah, yang mungkin tidak terlalu ambisi ya dalam mencari dunia. Ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, cukup ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.